Selamat datang di mata kuliah Manajemen Infrastruktur Teknologi Informasi. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai perancangan infrastruktur teknologi informasi. Pada bab ini kita masih melanjutkan mengenai perancangan infrastruktur teknologi informasi berdasarkan framework TOGAF. Yang akan kita bahas pada modul kali ini adalah mengenai teknologi arsitektur dan arsitektur change management. Jadi pada bab sebelumnya Anda sudah diperkenalkan bagaimana cara melakukan definisi atau mendefinisikan visi arsitektur, bisnis arsitektur, dan information system arsitektur. Berikut adalah presentasinya. Ya, jadi kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaannya yang akan kita bahas pada bab ini adalah bagaimana gambaran arsitektur dari sebuah sistem informasi yang sudah kita define bisnis prosesnya. Lalu serinci apa arsitektur teknologi tersebut harus dibuat dan bagaimana caranya mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan arsitektur TI. Nah, yang pertama dulu kita akan coba bahas yaitu mengenai seperti apa gambaran arsitekturnya. Kalau kita lihat, ini adalah perspektif arsitektur yang bisa kita gambarkan. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat landscape aplikasinya, kita bisa lihat gabungan dengan beberapa infrastruktur pendukungnya yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, jadi kalau kita bahas lagi arsitektur gabungannya, di sini kita bisa define ada graphic design tool, ada web client yang kita gabungkan ke dalam sistem aplikasi yang sudah kita define, yaitu automated disposition, financial management, supply chain management, human resource management, yang itu bisa diakses via portal dan bisa diakses oleh klien desktop. Semuanya menerapkan prinsip-prinsip arsitektur, ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Lalu di bawahnya ada OS, ya, dan juga ada network dan communication infrastructure untuk bisa saling terhubung. Kita lihat ini adalah beberapa contoh-contoh yang bisa diimplementasikan atau tools yang bisa diimplementasikan. Misalnya di sini single sign on menggunakan HTTP, terus misalnya servernya menggunakan Linux, ya. Ini bisa kita define juga. Nah, landasan prinsip misalnya teknologi yang dipakai adalah VB client. Nah, di sini mengutamakan pemanfaatan aplikasi yang sudah dimiliki. Misalnya aplikasi yang sebelumnya adalah VB client. Yang kedua adalah Firefox browser, ya, memanfaatkan paket open source yang sedapat mungkin bisa mengurangi biaya. Terus Horde webmail, lalu ada PHP, ada SSL untuk menjamin keamanan, lalu lintas data, lalu berikutnya adalah firewall, ya, melindungi data perusahaan. Kita bisa menerapkan whitelist ataupun blacklist. Nah, pertanyaan keduanya, yaitu serinci apa arsitektur teknologi harus kita buat? Arsitektur teknologi, kita tahu bahwa untuk keperluan tata kelola dapat diperinci sampai ke komponen hardware-nya. Jadi yang pertama dilakukan di sini adalah memetakan kebutuhan hardware. Dan yang kedua adalah identifikasi hardware yang dibutuhkan dan bisa digunakan bersama. Lalu memungkinkan identifikasi mekanisme integrasi antar komponen. Nah, jadi sudah mulai terlihat yang sebelumnya kita membahas mengenai visi arsitektur, kita membahas mengenai bisnis arsitektur, lalu kita bahas mengenai arsitektur sistem informasi, lalu berikutnya kita membahas teknologi. Nah, kita sudah mulai mendapatkan infrastruktur apa yang tepat untuk bisnis tersebut, ya. Ya, jadi dengan proses ini kita memang dari awal itu tidak mendefine infrastruktur teknologinya secara langsung, tapi kita derive satu persatu mulai dari visi arsitektur, bisnis arsitektur, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi, baru sampai ke arsitektur teknologi.
Jadi kalau kita lihat di sini gambarannya adalah mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dari arsitektur teknologi informasi, yaitu dengan cara menggunakan yang namanya pemetaan aliran informasi. Ya, kalau kita lihat di sini kita petakan, ya. Yang pertama adalah kita coba negosiasi kontrak, ya. Negosiasi kontrak adalah tahapan yang pertama. Lalu proses berikutnya adalah survei lokasi dengan graphic design atau sistem aplikasi graphic design. Lalu berikutnya adalah perancangan desain panggung, ya, dengan graphic design juga. Lalu berikutnya adalah pemasangan panggung, ya, dengan graphic design juga. Lalu penutupan kontrak, ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat di supply chain management itu menggunakan pendaftaran pemasok, ya. Setelah itu beranjak ke pemesanan barang, ya. Di pemesanan barang itu juga ada supply chain management, ada automatic disposition, ada katalog management. Pada bagian penerimaan barang ada supply chain management. Pada bagian pembayaran pemasok tentunya ada financial management untuk manajemen keuangan dan supply chain management. Nah, untuk berikutnya kita bisa lihat manajemen pemasok, di atasnya ada supply chain management dan katalog management. Lalu untuk manajemen keuangan atau ini sistem bisnis pendukung, ya seperti kita tahu bagian bawah sini adalah sistem bisnis pendukung. Di sana ada yang tergantung yaitu human resource system, supply chain management, dan financial management. Walaupun dia pendukung, tapi karena dia membayar gaji karyawan, membayar pemasok, membayar supplier, maka sistem yang terlibat ke dalam proses manajemen keuangan cukup banyak. Dan manajemen personalia, ya, untuk mengatur kebutuhan sumber daya manusia. Dari pemetaan aliran informasi ini, kita bisa melihat bahwa interoperasi antar sistem aplikasi dapat diidentifikasi, ya. Sehingga kita bisa tahu aplikasi apa menggunakan bisnis proses yang mana atau aplikasi yang mana digunakan untuk proses bisnis apa saja. Nah, ini adalah peta interoperabilitas yang kita gambarkan atau kita masukkan ke dalam landscape aplikasi yang kita punya. Ya, yang sebelumnya kita punya tapi kan belum ada panahnya. Nah, sekarang kita berikan tanda panah. Alirannya dari mana ke mana. Jadi tanda panah ini merepresentasikan pola dari data itu atau proses bisnis yang berjalan. Ya, jadi yang sebelumnya itu tidak ada panah dan yang ini karena kita sudah mendefine peta aliran informasi, ya. Sekarang kita coba define panah-panah yang ada di sini. Jadi misalnya dari portal dia ke katalog manajemen. Katalog manajemen melakukan automated disposition dan SCM juga menggunakan automated disposition. Katalog manajemen dan SCM saling terkait, saling bertukar. Human resource dan finansial juga human resource masukin ke finansial, klien juga ke financial management. Jadi dari sini bisa kita lihat financial management walaupun ini adalah bisa dibilang sebuah sistem yang bukan bisnis inti, ya, tapi dia pendukung segalanya, ya. Jadi kalau kita lihat client application mengakses HR dan financial management, user profile management ada di sini, ya. Oke, dari sini kita bisa melihat bagaimana dari peta aliran informasi menjadi sebuah peta interoperabilitas. Nah, pola arsitektur aplikasi di sini ada pola solusi, ada use case dan model. Misalnya pola solusinya adalah AD, ya, atau automatic disposition. Pola arsitektur yang bisa kita gunakan misalnya adalah transaction, ya. Terus modelnya adalah integrasi aplikasi. Ini adalah beberapa contoh use case dan pola solusi, menyamakan antara use case dengan pola solusi. Sebenarnya penggunaan use case ini nanti akan berpengaruh terhadap infrastruktur yang akan kita gunakan. Bayangkan kalau use case-nya adalah sebuah streaming, ya, tapi infrastrukturnya
tidak mengakomodasi fitur streaming atau bandwidth yang diberikan itu terlalu rendah. Di sini ada juga transaction, ada juga transact dan publish ya, user to system ya. Terus ada user to system lagi yaitu transaction, terus user to system publish di sini Vitrify, terus ada sensitize di sini user to user, ini collaborate antara satu user dengan user yang lain. Jadi transaction dan publish ini berdasarkan use case dari pola-pola aplikasi ya, apakah di sana transaction, apakah di sana publish atau streaming atau collaborate ya. Jadi kita define untuk masing-masing pola-pola solusi dan modelnya apa? Apakah knowledge management, apakah fasilitas swalayan, apakah agregasi informasi. Jadi kita perlu mendefine mulai dari pola solusi, use case-nya apa, dan model aplikasinya. Ya. Misalnya kalau orchestrate kebanyakan adalah pertukaran data ya. Terus udah di sini must customize, transact dan publish swalayan, artinya seperti memilih di e-commerce atau memilih di swalayan, lalu ada integrasi akses dan integrasi aplikasi. Oke, kita lanjut ke pola-pola arsitektur aplikasi. Di sini kita bisa melihat pola-pola arsitektur aplikasi digambarkan ya. Jadi yang tadi tanda panah sudah kita tambahkan, sekarang kita tambahkan pola-pola arsitektur aplikasi ya. Misalnya di sini ada user to system transaction di sini ya. Terus ada third tier transaction ya. Lalu ada third tier transaction juga. Di sini ada user to system publish ya. Web based two tier transaction, ada 3 tier, ada juga 2 tier, ada juga 1 tier ya. Nanti ada kelebihan dan kekurangannya. Kita akan bahas di video yang bernama pola-pola aplikasi ya, atau application pattern ya. Masing-masing kotak ini merepresentasikan semacam pola-pola bagaimana cara bekerja aplikasinya. Tujuannya kita define pola-pola arsitektur aplikasi ini adalah untuk menggabungkan sistem-sistem yang sama ke dalam satu infrastruktur yang sama. Tadi kita lihat di prinsip-prinsip umum ada yang namanya modularisasi komponen. Ada juga yang namanya reuse ya. Artinya secara prinsip reuse itu artinya menggunakan infrastruktur yang sama dengan kapabilitas yang cukup baik sehingga tidak ada infrastruktur yang mubazir ya. Jadi tujuannya kita melihat bagaimana si aplikasi, masing-masing aplikasi ini bekerja agar kita bisa mengelompokkan behavior dari masing-masing aplikasi tersebut. Nah, di sini mekanisme integrasinya adalah menggunakan middleware ya. Melibatkan workflow atau melibatkan hubungan one to many atau many to many. Ya, salah satu contohnya adalah di sini catalog management dengan automatic disposition, integrasinya dengan ODBC ya, atau database connector. Terus misalnya antara SCM dengan automated disposition, kita jembatannya adalah service oriented architecture atau SOAP. Catalog management dengan supply chain management dengan SOAP. Financial management dengan SQL ODBC untuk bergabung atau berintegrasi dengan supply chain management. Jadi ini kayak jembatannya. Biasanya kan kita menggunakan API ya. Tapi di sini kita coba define semuanya, masing-masing aplikasi menggunakan konektor apa? Apakah API atau langsung ke database konektor. Nah, setelah ini kita bisa melihat bagian dari platform arsitektur teknologinya ya. Pertama, di bagian atas adalah client interface. Ada web browser, ada desktop application yang direpresentasikan oleh VB client. Lalu di sini di bawahnya ada network ya, yaitu HTTP dan HTTPS ya. Lalu VB client itu menggunakan local area network ya. Lalu ke bawah lagi kita bisa lihat adalah
aplikasinya, ya, web server dan PHP, web server dan PHP, web server dan PHP. Lalu di sini ada VB client, ya. Aplikasinya dengan apa? Dengan menggunakan .NET Server, ya, terus VB client juga .NET Server. Karena kan ada aplikasi desktop dan juga ada aplikasi web. Aplikasi webnya dilayani oleh PHP, aplikasi desktopnya dilayani oleh .NET Server. Nah, ke bagian layer bawahnya disiapkanlah Service Oriented Architecture dan konektor ODBC yang tadi kita sudah define, ya. Jadi ini adalah pengintegrasi untuk masing-masing aplikasi, ya. Jadi di sini .NET akan menggunakan ODBC ke dalam supply chain database. Di sini juga financial management database juga menggunakan ODBC ke sini. HR management juga menggunakan ODBC. Lalu di sini untuk bisa mengakses, ya, kita menggunakan service oriented architecture, ya. Antar satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, ya, itu kita bisa bertukar data menggunakan service oriented architecture. Jadi bagian ini adalah catalog management, bagian ini adalah automated disposition, bagian ini adalah supply chain management, bagian ini adalah financial management. Interaksi antara catalog management, automatic disposition, dan supply chain management bisa tergambar di sini, digambarkan untuk bisa connect ke SOAP atau Service Oriented Architecture. Lalu supply chain management ini akan men-share database-nya menggunakan ODBC ke VB client yang merupakan financial management dan HR management. Jadi di sini bisa tergambar, ya, prosesnya. Karena kita sudah menggambarkan konektornya, kita juga bisa mendapatkan keterhubungan antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Nah, setelah ini kita akan coba lihat bagaimana kita memodularisasi atau meunifikasi platform, ya. Platformnya apa saja? Oh, ternyata platformnya ada dua, ada yang web based dan ada yang desktop client. Yang web based menggunakan PHP Apache dan yang VB client menggunakan .NET Server, ya. Sudah terbagi dua, berarti kita bisa menggunakan dua server yang berbeda, satu server untuk yang web based, satu server untuk yang desktop application, ya. Jadi sudah kita unifikasi platformnya. Dan SOAP dan ODBC-nya tetap kita utilisasi untuk bisa menggabungkan keterhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan di sini catalog management bisa masuk ke DB server sendiri, dan ini juga masuk ke DB server yang kedua. Ya, jadi pertanyaannya adalah kenapa ada yang sendiri dan kenapa ada yang berbarengan? DB server yang ini itu dikhususkan untuk katalog. Katalog diisi oleh pemasok, ya. Kenapa kita pisahkan? Agar antara internal dan eksternal itu bisa terpisah satu sama lain, ya. Kenapa? Untuk meminimalisir celah keamanan. Jadi ketika misalnya DB server yang ini terinfeksi atau ada yang melakukan hijacking, yang terinfeksi hanya yang DB server ini, sedangkan untuk yang internal tidak terinfeksi, ya. Jadi itu adalah salah satu cara bagaimana kita mendukung keamanan dari segi arsitektur teknologinya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita coba untuk menganalisis kesenjangan, ya. Analisis kesenjangan ini adalah bagaimana kita mencoba untuk merubah sebuah sistem informasi yang existing ke dalam infrastruktur teknologi yang sudah kita define dengan menggunakan prinsip TOGAF, ya. Nah, kita mencoba identifikasi peluang pemanfaatan aset IT yang ada dengan solusi baru yang harus dikembangkan, ya. Jadi kita bisa lihat di sini apa saja yang sudah ada, setelah itu pengembangannya seperti apa, ya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah tabel yang sebelumnya ini adalah yang existing, ya. Existing, ya. Purchase order, timesheet, price table, financial management, ini adalah existing, dan ini adalah yang ke depannya. Kalau kita lihat di sini terlihat bahwa ada beberapa yang di-replace. Oh, purchase order di-replace oleh supply chain management, timesheet atau bisa dibilang jadwal kerja di-replace oleh human resource management, price table kita hilangkan, ya.
Terus di sini financial management ternyata masih bisa kita pertahankan. Terus yang ditambahkan adalah automated disposition dan juga product catalog management. Jadi dari sini kita bisa melihat gap analisis apa yang sudah ada dengan apa yang mau kita implementasikan. Oke, jadi untuk bahasan kali ini kita membahas mengenai yang namanya teknologi arsitektur dan juga change management. Ini adalah akhir video dari bab perancangan arsitektur, perancangan infrastruktur teknologi informasi. Mudah-mudahan dari beberapa video ini bisa membantu kita memahami mengenai tahapan-tahapan dalam perancangan infrastruktur teknologi informasi. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat.